Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika badana banda bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma ahyina bi hayatil ulama wa amitna bi mauti syuhada wa hsyurna yawmal qiyamati ma'a zumratil awliya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sadaqallahul azim wa balagha rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-mukarramun al-muhtaramun para alibil ulama, para asatidhul asatidzah, segenap tokoh masyarakat, segenap sesepuh, segenap jajaran pengurus ta'lim, bil khusus kepada DKT Masjid Miftahus Shalihin beserta keluarga besar beserta jajaran pengurus. Mudah-mudahan Allah senantiasa limpahi dengan keberkahan. Allah berikan kesehatan badan, zahiran wa batinan, panjang umur fi ta'atillah. Yang saya hormati segenap pengurus Majelis Ta'lim Ummahat, Majelis Ta'lim Miftahus Shalihin beserta jajaran pengurus. Mudah-mudahan Allah pun senantiasa memandang setiap jerih payah dari segenap pengurus untuk semua totalitas dalam loyalitasnya untuk terus bergerak dan terselenggaranya kajian-kajian di setiap Sabtu sore di Masjid Miftahus Shalihin ini. Mudah-mudahan tidak ada yang luput dari pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dari setiap lelah, setiap tenaga, waktu, biaya, doa-doa, pikiran, dan apapun itu yang telah dikorbankan. Mudah-mudahan sekecil apapun memberikan balasan yang berlipat-lipat ganda. Yang saya hormati juga para orang tua kita yang berhadir di tengah-tengah kita semua dari ujung ke ujung ya. Orang tua kita yang hadir ataupun yang tidak hadir ataupun yang ada di kampung, doakan bersama mudah-mudahan orang tua kita senantiasa dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala orang tua yang istiqomah dalam ibadah, sehingga doanya tidak pernah Allah tolak untuk keberkahan putra putri, anak mantu, cucu dan yang lain-lainnya insyaallah. Amin. Allahumma amin. Teman-teman semua, teman-teman majelis Miftahus Shalihin yang sore hari ini hadir semua sehat ya insyaallah ya.
Sehat ya? Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini saya tidak menemukan kerudung pink di sini. Ada peach ya? Ada peach. Tahu dong lirik ya kalian. Ada yang kerudung pink ya pink hari ini? Enggak ya? Peach lah ini ya, warna peach. Ibu itu yang saya pasti ibu. Ya hari ini stop semua gitu. Ya warnanya stop semua. Kalau nggak stop tuh yang kalem-kalem semua. Ini menunjukkan mudah-mudahan ya sesejuk itu hati kita ya. Amin. Sesok itu hati kita sore hari ini ya. Amin. Seharum itu juga hati kita insya Allah. Amin. Amin ya Allah. Seharum aroma parfum yang sore hari ini dipakai. Saya yakin tidak ada yang pakai baju sisa-sisa masak tradisional. Ya kan ya? Nah, apalagi sisa-sisa baju yang dipakai nyuci baju, bebenah, pegawai dan yang lain-lain. Masya Allah. Karena ini teman-teman, ketika kita di majelis maka gunakanlah, upayakan menggunakan pakaian terbaik, upayakan menggunakan aksesoris terbaik. Punya baju yang paling bagus, pakai ke majelis. Punya tas yang paling branded, pakai ke majelis. Ya sekalipun branded takarannya pasar malam ya. Itu dia Salah. Ya kan sesuai soalnya kualitas itu tidak selalu diukur dari materi teman-teman. Tapi kualitas itu kembali pada isi tas masing-masing. Begitu ya. Ya, gunakan pakaian terbaik, gunakan apapun yang terbaik untuk ke majelis. Kerudung terbaik. Kemudian bermake up dengan make up yang paling indah, tapi tidak juga berlebihan, gitu ya. Kemudian pakai sepatu atau pakai sandal terbaik, atau yang paling bersih, yang paling bersih. Kewangian dan yang lain itu ada kita menghargai ilmu teman-teman. Itu ada kita menghargai. Maka kalau teman-teman suka lihat saya bawa parfum, saya taruh di sini dan menjelang kajian saya semprot. Itu bukan lagi ini ya, bukan lagi iklan. Karena saya tidak di-endorse dengan brand apapun, tapi lebih pada ingin menunjukkan bahwa begitulah keadaan kita kepada dunia. Tampilkan sisi terbaik kita ketika kita melakukan ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya dengan hadir di majlis ilmu. Maka gunakan pakaian terbaik, gunakan apapun yang terbaik yang kita punya untuk majlis. Niatkan itu adalah bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat yang Allah berikan, dan niatkan itu adalah salah satu bentuk kita memuliakan ilmu. Begitu ya? Ya, karena nikmat Allah itu teman-teman, salah satu kita mensyukuri nikmat Allah, salah satu kita mensyukuri nikmat Allah adalah dengan tahadus. Dengan tahadus itu ditampakkan teman-teman, ditampakkan. Wa akmal bi ni'mati rabbika fahaddith dalam surah Tuhan. Ya, itu tahatuman bi ni'mah itu tuh adalah menampakkan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Kita dikasih Allah kemampuan untuk beli baju gamis yang paling bagus. Ya, balik lagi kelas-kelasnya kita gitu kan ya, sekalipun belinya di pasar malam atau di Cikarang Mama atau di apalah, pokoknya kelas-kelas kita baju terbaik, baju terbagus yang kita punya, gunakan itu. Tas yang paling bagus gunakan itu, sendal yang paling bagus gunakan itu. Itu cara kita tahadusan bin ni'mah. Biar Allah ngelian kita itu seperti begini. Nih hambaku diberikan nikmat, dia sebegitu menghargainya nikmat-nikmatku kita. Ini hambaku dikasih ini, senang banget dia dipakai khusus, pakai lindung, dipakai yang paling bagus, dipakai yang paling indah untuk ibadah kepadamu. Allah penilaiannya ke kita gitu. Maka ketika Allah melihat kita dari sudut pandang itu, Allah akan tambahkan lagi nikmatnya. Allah banyakin lagi nikmatnya. Allah kasih lagi lebih berlimpah nikmat-nikmat itu. Karena Allah merasa kita menghargai nikmat yang Allah berikan. Gitu. Makanya ya,
Kebalikan dari tahatufan binimah itu salah satunya dalam kufur. Kalau syukur, kebalikannya juga kufur. Nih teman-teman, punya baju paling bagus, baju paling bagus, tapi disimpan terus di lemari. Ke majelis, pakainya yang utuh lagi, yang kancingnya udah congkok, terus dikancingin lagi, yang warnanya udah beda, ya dicari warna lain yang putih bisa kekancingan gitu, itu lagi yang dipakai ke majelis. Begitu ya. Kemudian di rumah ada baju yang bagus, dasar-dasar golong yang tetap dipakai. Atau bahkan ibu-ibu yang suka masak di rumah, ya piring-piring tetap masih dipakai. Gayung yang udah lama yang terpecah masih dipakai. Panci yang gagal dia sebelah masih dipiara di dapur. Saya itu Aku nggak suka. Iya itu indikasi. Kalau kita mampu untuk beli dan kita punya yang baik, yang lebih baik daripada itu, kurang jangan dikasih tetangga. Jangan dikasih tetangga. Panci kita gagalnya udah sebelah nih, udah hilang sebelah ya. Sayang nih kita pun kita kasih tetangga. Bu, ibu sayang aku, saya baru beli bu, gagangnya baru sempoak sebelah. Ibu udah sempoak, dia sempoak, udah hilang sebelah dikasih tetangganya. Jangan juga begitu. Kalau punya yang baik, pakai yang baik. Yang udah nggak layak pakai, rongsokin aja. Itu salah satu kita tasyakuran bin ni'mah, tahan tufan bin ni'mah. Makanya nanti pulang dari sini cek ya kemarin-kemarinnya ya. Ada enggak perlu nanti banyak sama atau sendal putus, sendal suami putus, bawahnya dipakuin. Gitu, dipakai lagi gitu ya. Itu mau model gula Cari paku nggak ketemu pakai jarum bentul. Set dimasukin. Begitu hijau baku, jempolnya melewat ke atas. Jus saja. Usah laginya. belum pendidik Sekarang ngalamin itu ya sekarang ini dasar ini nih settingnya udah pada apa yang kemarin langsung ngecek masa di dasarnya pada harusnya ya pada harusnya yang lebih mediknya bagus makanya kayak gitu yang udah layak gitu ya yang nggak layak begitu jadiin ngolah aja jadiin apa kita jadiin sarung bantal misalnya gitu ya kita jadiin jadi sarung masuk atau apalah disambung tadi ditutup pakai spray jangan terus-terusan dipakai nanti Allah lihat hambaku nggak menghargai ya nikmat yang aku kasih padahal suaminya gajinya 35 juta per bulan dasarnya masih walau sana sini jebret ya udah nih orang nggak tahu diri dikasih malah nggak dipakai diambil lah nikmatnya Allah gitu teman-teman ya. Jadi pakai gunakan yang terbaik. Kewangian gitu sebenarnya. Salah satu kita litakzimil ilmi. Salah satu upaya kita memuliakan ilmu. Begitu. Terus yang tahu jangan nyinyir juga. Kadang kan begitu ya. Datang ke majelis rumahnya mekongkong gitu. Nih yang hati-hatinya kotor suka ganteng. Iya karena pernah kita bahas perempuan itu kebiasaannya tuh 3. Kalau dia gabut dia ngemil, kalau dia pusing kerjaannya pengennya ngemol, kalau dia apalagi terus kalau dia emosi ngomongnya ngemil ngomel. Ya Allah ya begitu ya. Tasyakuran wa tahaduman bi ni'mah. Tahapakan nikmat yang Allah berikan, insyaallah la in syakartum la azidannakum. Allah akan tambahkan nikmat itu berlipat-lipat ganda. Insyaallah. Teman-teman, kita masih akan melanjutkan kajian kita di kitab Tadhkirul Qaul. Sebelumnya ingat gak kita di hadis keberapa? Coba ada yang nandain kan? Saya khotib salah nih. Saya nandainnya di bab yang baru soalnya di 10 teh al-babu khalif
Al-bab tsalits fi fadilati bismillahirrahmanirrahim itu. Belum ya? Mankola alila. Halaman 9 berarti man qala la ilaha illallah min ghairi ajabin gitu ya. Tara biha ta'irun tahtal arsy yusabbihu ma'al musabbihin itu. Oke. Tuh, saya salah kan? Saya nandainnya di bab ketiga soalnya fi fadilatnya bismillahirrahmanirrahim itu. Oke, kita lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khususan ila hadrati min sahabati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila hadrati zawjati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, wa khususan ila hadrati malaikatil muqarrabin, wa khususan ila hadrati Syaikhul Qadir Jilani al-Baghdadi, وخصوصا إلى حضرة شاشة حلية الله سلام الجاتي وإلى حضرة سلطان سند البتن وإلى حضرة شهد ويتنى البحر واللوم وإلى حضرة شازنا من سرين صاحب الحوان ما شاء الله كجي محمد جاري بن نجيب الحصول الاستقامة خصوصا حضرة شهد ويبن كجي محمد جاري صاحب وخصوصا إلى حضرة مؤلف هذا الكتاب تنكيح القول الإمام شيخ النووي بن عمر الجاوي البثني، ومؤلف هذا الكتاب لباب الحديث شيخ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي، وخصوصا إلى روحي من أهل القبور جمع من يصنع مفتاح الصالحين، وخصوصا إلى روحها وجسدها. اشفي مرضاها يا الله، اشفي مرضاها يا الله، اشفي مرضاها يا الله، شفاء كاملا وعافية من القلب وسقما ولا حول ولا شفاء كاملا وعافية من القلب وسقما ولا شفاء كاملا وعافية من القلب وسقما بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya sempat nyebutin nama seseorang ya teman-teman di Fatihah kita, itu khusus untuk sahabat kita Pemacilah ya. Doakan dia sehat, bukan Allah penyakitnya, Allah berikan kesabaran, Allah jadikan penyakitnya terkubur dosa, dan Allah jadikan juga setiap perjuangannya, ikhtiarnya untuk menjemput kesehatannya itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah salah satu amal besar yang pernah dilakukan oleh beliau untuk membuktikan yang beliau dikalungkan ya Allah perintahkan itu biar menjaga kesehatannya. Insyaallah kita semua mudah-mudahan diberikan sehat terus, sehat di rumah dan sehat kita untuk keuangan kita insyaallah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala siapapun orangnya yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan zikir la ilaha illallah. Sebenarnya man siapapun orang yang qala yang mengucapkan atau membaca la ilaha illallah, membaca zikir la ilaha illallah min ghairi ajabin. Itu ya betul ya? Min ghairi ajabin, tidak ada rasa ujub di dalam hatinya. Tara biha,
Tara biha, maka terbanglah malaikat itu. Ta'irun, tara biha ta'irun, maka malaikat itu pun terbang tahtal arsy, di bawah arsy-nya Allah. Yusabbihu, dengan membawa kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah wa yuntahu lahu thawabuhu. Siapapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah, zikir la ilaha illallah min ghairi ajabin, tanpa ada rasa ujub di dalam hatinya, tara biha ta'irun, maka terbanglah. Betul itu ya? Tara biha ta'irun, maka terbanglah malaikat tahtal arsy, di bawah arsy-nya Allah. Yusabbihu, malaikat itu bertasbih di bawah arsy-nya Allah. Ma'al musabbihin, bersama orang-orang atau malaikat-malaikat yang sedang bertasbih yang lain. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa yuktabu lahu thawabuhu, dan Allah pun akan menulis bacaan tahlil tersebut itu sampai hari kiamat. Begitu ya, betul ya? Itu enggak? Iya. Oke, sampai hari kiamat. Oke. Barang siapa, atau siapapun orang yang mengucapkan la ilaha illallah, mengucapkan zikir la ilaha illallah min ghairi ajabin, tanpa ada rasa ujub di dalam hatinya, tara biha ta'irun. Ini sebenarnya teman-teman kalau ngikutin makna harfiah. Toro itu maknanya burung sebenarnya teman-teman. Tara biha ta'irun, begitu kalau ngikutin makna harfiahnya, tapi kemudian ditafsirin sama para mufassir hadis dengan malaikat. Tara biha, maka dari begini. Ketika orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yang di dalam hatinya tersebut tidak ada ujub sedikit pun, maka Allah menjadikan dari lisan orang tersebut itu burung-burung yang kemudian terbang membawa bacaan la ilaha illallah tadi itu ke bawah arsy-nya Allah, dan burung itu memintakan istighfar kepada Allah sampai hari kiamat untuk orang yang membaca la ilaha illallah ini. Gitu. Wa yuktabu lahu thawabuhu, dan Allah akan menuliskan ganjaran berlipat-lipat ganda buat orang yang mengucapkan la ilaha illallah tadi. Kalau ngikutin makna harfiahnya. Tapi kemudian ditafsiri oleh mufassir hadis, di sini tafsirannya malaikat gitu ya. Berarti gampangnya begini. Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan malaikat itu bertasbih di bawah arsy-nya Allah, bertasbih dan beristighfar memintakan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat. Bagi orang istighfar itu bagi orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Begitu maksudnya. Dan kalau saya lihat dari hadis ini teman-teman, ini indah banget sebenarnya. Indah banget. Betapa amalan yang kecil tapi pahalanya luar biasa. Begitu ya. Kita ngucapin la ilaha illallah itu gampang banget. Gampang banget cuma ngucapin aja la ilaha illallah gitu. Sambil diresapi maknanya dengan hati kita. Amalan yang kecil tapi ternyata amalan ini ketika kita baca, ketika kita lakukan, kita niatkan karena Allah, tidak ada unsur apapun selain kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita ingin meninggalkan maksiat kepada Allah, kita ingin mengharapkan pertolongan Allah. Pertolongan dari apa? Pertolongan dari menjauhkan diri kita dari berbuat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada keinginan atas Allah tadi itu, selain daripada itu, maka
orang yang membaca ini akan didoakan oleh malaikat sampai hari kiamat. Didoakan, dimintakan ampunan kepada Allah sampai hari kiamat. Padahal cuma ngucapin la ilaha illallah. Begitu teman-teman. Gampang banget amalannya, tapi ternyata sampai hari kiamat para malaikat itu mintain ampunan kepada kita. Dan doa yang tidak dijawab Allah, doa yang tidak akan ditolak Allah adalah doa yang diaminkan, yang dimintakan oleh makhluk-makhluk Allah yang tidak pernah berbuat dosa. Doa itu yang tidak akan ditolak Allah. Doa itu doa siapa? Doanya para malaikat. Doanya para malaikat. Karena malaikat ini la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu adalah makhluk Allah, la ya'sunallaha ma amarahum, gak pernah bermaksiat, gak pernah membangkang ma amarahum terhadap apapun yang Allah perintahkan. Wa yu'maru wa yaf'alu ma tu'marun. Dan malaikat ini akan selalu melakukan apapun yang diperintahkan Allah. Ini malaikat nih. Maka malaikat itu gak pernah ceritanya bikin dosa, teman-teman. Gak pernah. Dan malaikat itu ciptaan Allah, makhluk Allah, hamba Allah yang diciptakan dari cahaya. Malaikat itu diciptakan Allah dari cahaya. Malaikat itu diciptakan Allah tidak disetting untuk melakukan dosa karena mereka gak punya nafsu. Dan malaikat itu juga gak punya akal kayak kita. Makanya teman-teman, malaikat itu kalau disuruh sama Allah suruh tasbih terus kerjaannya. Terus kalau disuruh sujud terus kerjaannya. Kalau suruh doa terus kerjaannya. Nggak kreatif gitu loh. Nggak kreatif karena mereka tuh nggak punya akal. Jadi apapun yang diperintahkan Allah akan terus dilakukan sampai Allah katakan selesai. Maka ada satu kisah, teman-teman. Rasulullah SAW itu ketika berperang dengan para sahabat, pernah ada peperangan yang sahabat itu jumlahnya lebih sedikit daripada pasukan Quraisy. Pasukan musuh ini lebih banyak jumlahnya daripada pasukan Islam. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat untuk membantu Rasulullah SAW berperang melawan pasukan kafir. Begitu. Nah, peperangan yang dibantuin malaikat itu adalah peperangan yang gini. Jadi ini kayak sahabat nih baru mau nebas lehernya, baru mau nebas leher orang kafir, baru gini, begini. Tapi orang udah mati di sini, udah menang sayatan pedang, padahal pedangnya belum sampai nempel ke lehernya gitu. Paham kan? Kayak di slow motion, belum sampai leher tapi udah mati. Gitu. Nah itu peperangan itu jumlah orang muslimnya sedikit, jumlah orang kafir lebih banyak, tapi tentara muslim yang sedikit itu bisa memenangkan peperangan. Kebanyakan orang-orang kafir pada mati. Itu sahabat pada heran, ini gimana ceritanya? Ribuan tentara melawan ratusan tentara, tapi yang menang ratusan tentara gitu. Dan kata Rasulullah SAW, peperangan ini dimenangkan Allah karena Allah telah mengutus sebagian tentara malaikat untuk menolong kita untuk melawan pasukan kafir. Kata sahabat Rasulullah, gimana cara nandainnya? Coba lihat, kalau orang-orang yang matinya itu lehernya yang ditebas sama persendiannya yang ditebas, berarti kenapa nang? Ya, pakai di sana di bawah. Tandain aja, kata Rasulullah nih, tandain aja. Kalau ada yang matinya lehernya yang ditebas sama persendian-persendiannya ini yang dipotong, maka udah pasti itu adalah kelakuannya malaikat. Karena malaikat itu cuma disuruh untuk potong leher dan tebas persendian. Nggak kreatif bisa misalnya tusuk jantung misal begitu, nggak kreatif seperti gitu, atau tombak lambung gitu, nggak sampai begitu.
Kalau Allah utusnya, Allah suruhnya nebas leher sama persendian-persendian, maka malaikat akan tetap melakukan itu. Jadi nggak ada yang dilakukan selain itu. Karena emang malaikat itu tidak disetting untuk tidak memiliki akal. Mereka tidak juga memiliki nafsu. Jadi cuma dibekali ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya nggak kreatif tadi itu. Itu sebab manusia-manusia yang imannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketaatannya luar biasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka manusia seperti ini derajatnya di hadapan Allah lebih mulia daripada malaikat. Begitu. Manusia yang punya nafsu, tapi nafsunya dikendalikan, nafsunya ditaklukkan, kemauan Allah yang tetap diutamakan, akhirnya nafsunya terkalahkan, maka orang yang seperti ini kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bahkan melebihi kemuliaan para malaikat yang gak pernah bermaksiat kepada Allah. Begitu. Karena apa? Karena manusia itu dibekali nafsu. Jadi wajar-wajar aja kalau mereka bikin maksiat gitu ya. Sekalipun bermaksiat bukan sesuatu yang harus diwajarkan. Artinya ya pantas manusia mah bikin dosa, ya pantas kita lalai mulu karena emang ada nafsunya. Malaikat gak ada nafsunya. Maka manusia ketika bisa mengendalikan nafsunya, ketika ketakwaannya kepada Allah mengalahkan nafsunya, derajatnya di mata Allah, nilainya di mata Allah itu lebih mulia daripada malaikat. Begitu. Dan ada makhluk Allah yang diciptakan ada nafsu tapi nggak ada akalnya. Mereka itu binatang. Binatang itu punya nafsu tapi nggak ada akalnya. Makanya binatang itu gak wajib sholat. Binatang itu gak wajib zakat. Binatang itu gak wajib puasa. Karena emang binatang gak dibekali akal. Sekalipun ada sistem otak, tapi gak ada akalnya. Makanya dia mah gak dosa. Maaf ya. Misal ada ayam jantan ngeliat ayam betina nafsu gitu, niat kiri kanan dulu, terus baca Bismillahirrahmanirrahim, serbu gitu. Gak ada yang kayak begitu. Atau dia lapar, ngeliat punya temennya nih, ada di depan sesama ayam juga gitu, dia lagi makan dan dia tahu itu bukan hak dia lapar nih. Terus begitu mau makan dia mikir, bukan hak saya, nanti saya masuk neraka. Nggak ada ayam yang berpikir begitu. Jadi kalau lapar aja, karena memang mereka tidak dibekali akal, cuma dibekali nafsu. Dan balik lagi ke manusia ketika nafsunya mengalahkan akalnya, ketika nafsunya mengalahkan imannya, ketika bisikan syaitan di dalam hatinya mengalahkan imannya, derajatnya atau nilainya di hadapan Allah lebih buruk dari hewan sekalipun. Begitu maksudnya. Lebih buruk daripada hewan. Maka pernah teman-teman di zamannya Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh itu kan Allah azab ya kaumnya dengan apa? Dikasih banjir bandang ya. Dikasih banjir bandang. Ketika itu Nabi Nuh diperintahkan bikin kapal, terus semua umatnya suruh masuk ke dalam kapal itu, dan binatang-binatang sepasang pun suruh masuk tuh ya. Suruh masuk. Makanya binatang semua yang ada di muka bumi itu, di muka bumi ini itu tuh sisa-sisa dari dulu, dari binatang-binatang yang diselamatkan Nabi Nuh di dalam kapalnya gitu. Nah itu ketika dimasukin semuanya, nah Nabi Nuh tuh lagi keliling-keliling, ketemulah sama anjing. Nabi Nuh bilang, kenapa sih anjing? Allah itu ciptakan kamu sebagai salah satu makhluk yang najis gitu. Kata anjing bilang, Nabi Nuh, saya memang diciptakan Allah sebagai makhluk yang najis, tapi ada makhluk yang lebih najis dan lebih hina daripada saya. Kata Nabi Nuh, siapa? Babi. Maaf ya, babi. Ini kita sebut nama karena emang namanya itu. Dia gak boleh itu buat ngatain orang. Itu gak boleh. Karena dia namanya emang itu, jadi kita sebut aja gitu ya. Maaf ya. Kata anjing bilang itu, akhirnya Nabi Nuh ngedatengin tuh si babi tadi. Kenapa sih Allah ciptakan kamu jadi makhluk yang najis, jadi makhluk yang hina? Kata si babi bilang,
Saya ikhlas, Allah jadikan saya seperti ini. Saya ridha, Allah jadikan saya seperti ini. Karena ada makhluk yang lebih hina, makhluk yang lebih tercela daripada saya. Nabi Nuh nanya, siapa itu? Dia adalah orang-orang manusia-manusia yang diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat, nikmat rizki, tapi kemudian nikmat itu digunakan untuk maksiat kepada Allah. Nikmat yang Allah berikan itu digunakan untuk maksiat kepada Allah. Orang-orang yang tidak mau sholat itu, mereka itu derajatnya di mata Allah, nilainya di mata Allah lebih hina, bahkan dari seekor babi. Na'udzubillah. Begitu teman-teman. Maka manusia yang imannya mengalahkan nafsunya, maka nilainya di hadapan Allah lebih mulia daripada malaikat yang tidak pernah berbuat maksiat kepada Allah. Tapi ketika manusia yang nafsunya mengalahkan imannya, manusia seperti ini nilainya di hadapan Allah lebih hina, lebih tercela, bahkan dari hewan yang paling najis sekalipun. Mudah-mudahan kita bukan salah satunya ya. Mudah-mudahan kita bukan salah satunya. Mudah-mudahan Allah selalu bantu kita untuk mengingatkan diri kita saat kita salah. Allah tegur kita saat kita salah. Biar kita nggak kejauhan salahnya. Biar kita nggak kebanyakan bikin dosa. Begitu. Nah itu dia ya. Jadi orang yang mengucapkan la ilaha illallah, orang seperti ini akan diutuskan oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat yang membawa zikir itu. Kemudian malaikat itu pun akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai hari kiamat, memintakan ampunan bagi orang yang membaca kalimat la ilaha illallah. Gitu ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qala, siapapun orangnya yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan, sekali, ghufirat, maka diampunkan lahu baginya dzunubahu, dosa-dosanya. Wa ikanat mithla zabadil bahar, sekalipun dosa itu seperti atau sebanyak mithla zabadil bahar, buih yang ada di lautan. Buih itu kayak ini teman-teman, kayak busa putih-putih itu lah yang pasang ombak, jepret gitu. Kalau lagi ombak datang itu kan pada buih-buihnya ya. Di lautan itu semua lautan itu misalkan isinya semuanya buih, dan lautan kita nggak tahu batas akhirnya sampai mana. Sekalipun dosanya seperti itu, Allah akan ampuni. Ghufira lahu dzunubahu wa ikana mithla zabadil bahar. Dan teman-teman perlu tahu ya, kalau di tafsir di syarah kitabnya yang dimaksud diampunkan dosanya ini tanpa tersisa, ini kan mana lainnya tanpa tersisa ya. Sebanyak apapun Allah ampuni, berarti gak ada dosa kita yang kita nggak diampunin Allah. Kalau kita baca kalimat ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tapi teman-teman, yang diampuni ini adalah dosa-dosa yang kecil, yang bisa diampuni tanpa taubatan nasuha. Gitu. Tetap dosa-dosa besar, maaf ya. Maaf, kayak berzina, tetap harus taubatan nasuha. Kayak maaf, riba, taubatan nasuha. Kemudian apa lagi? Teman-teman di sini pada mengojol kayak ojol. Ini nggak sih pinjol nggak sih? Apa ya? Apa ojol? Kalau ojol semua ya. Iya, kalau ngejemput anak, bapaknya kerja juga diojolin. Kayak begitu. Iya. Dosa riba, dosa zina, durhaka kepada orang tua, dosa-dosa ini gak bisa dihapus hanya sekedar dengan istighfar, tapi tetap harus bangun hati. Maaf, dosa meninggalkan sholat. Ya, dosa meninggalkan sholat. Kalau teman-teman, kalau ingat
dulu pernah mengalami fase di mana pernah jadi orang paling jahiliyah, mungkin gitu ya. Aha. Karena kan sekarang framingnya adalah perempuan-perempuan hijrah. Ya, perempuan-perempuan hijrah. Framingnya kan itu. Jadi sebelum hijrah itu bisa jadi adalah masuk pada golongan jahiliyah gitu. Ya, nah kalau dulu pernah ngerasain ada di fase jahiliyah, ya Allah saya sering meninggalkan sholat, ya Allah saya sering meninggalkan puasa, ya Allah saya sering begini begitu begini begitu. Ternyata sekarang Allah berikan dalam hati kita penyesalan. Nyesel banget. Ya Allah, saya nyesel dulu kenapa begitu ya Allah. Itu nyeselnya sampai nyesek gitu rasanya. Sampai nyesek. Jadi kalau kalau ingat fase itu, ingat part itu di masa-masa kita jahiliyah saat itu, tiba-tiba ya kata kita nendes gitu. Ya Allah, dulu saya ninggalin sholat. Ya Allah, dulu saya ikut pergaulan yang tidak baik. Ya Allah, dulu saya durhaka dengan orang tua saya. Dan sekarang pun saya durhaka dengan anak saya. Begitu. Kalau ingat part itu, kemudian sedih banget, nyesel banget kita rasanya. Itu adalah sebuah tanda, teman. Itu adalah sebuah tanda bahwa Allah sedang memilih hamba itu untuk bisa menjadi hamba yang spesial di mata Allah. Hamba yang spesial di mata Allah. Kenapa spesial? Karena Allah pengen dia balik. Allah pengen dia balik. Baliknya dimulai dari rasa nyesel, setelah itu timbul ingin bertaubat, setelah taubat dia janji gak akan ninggalin itu lagi. Hamba ini, hamba yang spesial di mata Allah. Makanya guru saya tuh pernah bilang gini teman-teman, guru saya, air mata yang diteteskan, air mata penyesalan, air mata taubat yang menetes dari mata seorang pendosa, air mata taubat, air mata penyesalan yang menetes dari matanya seorang pendosa. Dia nangis di hadapan Allah karena sebab dosanya itu lebih mulia daripada ratusan rakaat sholat si ahli ibadah yang ria. Ini guru saya bilang gitu. Air mata penyesalan dari seorang pendosa yang bertaubat kepada Allah itu lebih mulia daripada ratusan rakaat si ahli ibadah karena ria. Maka dosa itu kadang jadi hikmah, teman-teman. Dosa itu kadang jadi hikmah. Hikmahnya apa? Hikmahnya Allah akan memilih si hamba ini untuk bisa menjadi manusia mulia, hamba mulia, memperbaiki setara hidup sebelumnya, derajat dia semakin naik di hadapan Allah. Itu hikmahnya dari dosa. Makanya ini maaf ya teman-teman, maaf buat kita. Saat kita melihat orang lain melakukan dosa, jangan sok-sokan merasa paling suci. Kau tidak. Jangan sok-sokan kita rasa dia gitu banget. Apa namanya? Kalau udah tua tapi nggak pikirin ibadah, udah tua misalnya masih kayak gitu ya. Udah tua masih nggak waktu untuk aurat, udah tua masih kerjaannya nonton drakor mulu, misal gitu. Iya, misal begitu. Dan kita itu tuh, itu udah keluar dari mulut kita tuh. Sekalipun nggak keluar dari mulut kita, dari hati kita. Hati kita yang nyinyir begitu. Teman-teman tahu nggak? Bahaya dan penyakit itu ada di hati kita, bukan pada orang itu. Sini kesini dua-duanya. Maksiat dia sebesar apapun yang dia lakukan itu urusan dia dengan Allah. Tapi kalau kita udah ikut campur dengan urusan dia dan antara dia dengan Allah, maka kita yang celaka. Ikut campurnya dengan apa tadi itu? Gitu. Ihnya itu udah tanda-tanda bahaya tuh dari Allah buat kita. Maksiat itu cuma antara dia dengan Allah. Biarin selesain dia dengan Allah. Kita gak usah ikut campur urusan dia dengan nyinyirin dia. Justru bahaya buat kita. Maka penyakitnya sebenarnya ada di hati kita, bukan pada orang tadi.
maksiat dia, ya udah terserah dia sama Allah gitu loh. Nggak ada urusannya sama kita. Dan bisa jadi orang yang kita nyingkirin dengan sebab maksiatnya, misal Nampu bilang ada tetangga kita yang selingkuh, ada tetangga kita yang utang yang hukum tapi nggak mau dibayar, misal begitu. Ada tetangga kita yang bla 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 dan seterusnya gitu kan, yang kita tuh nyikirinnya gitu sekalipun gak disebut dari mulut kita, tapi hati kita tuh yang bersungguh sama dia. Ini hati-hati teman-teman. Bisa jadi Allah sedang ingin menghapuskan dosa-dosa si ahli maksiat ini dengan menghadirkan rasa penyesalan di dalam hatinya. Dengan apa? Dengan wasilah terpuruk dulu hidupnya. Gitu loh. Dibuat hidupnya terpuruk dulu, dibuat dia masuk dalam kubangan maksiat dulu. Setelah itu dia taubat karena nasuha di hadapan Allah. Kemudian taubatnya diterima, jadilah dia hamba yang mulia di hadapan Allah. Tapi kita yang merasa si paling suci, kita yang merasa si paling gak pernah bikin maksiat, kita yang merasa si paling depan sama majelis, kita yang merasa si paling syarki, si paling. Bisa jadi Allah sedang menguji kita dengan amal yang kita lakukan sendiri. Paham gak teman? Paham. Makanya balik lagi tadi, jangan pernah bersekutu dengan orang yang melakukan maksiat. Karena maksiat itu terkadang jadi hikmah buat orang yang melakukan maksiat tadi. Hikmahnya apa? Mungkin Allah sedang ingin mengangkat derajatnya dengan membuatnya terjerembab dulu dalam kubangan maksiatnya. Setelah itu dia taubat, diterima taubatnya, diangkat derajatnya di hadapan Allah. Tapi kita, ibadah yang kita lakukan jadi sia-sia sebab hati kita kotor, sebab kita merasa paling mulia, sebab kita merasa paling solehan, sebab kita merasa si paling bisa jadi itu jadi wasilah nggak diterima ibadah kita. Alhamdulillah. Begitu ya teman-teman ya. Maka balik lagi, orang yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sekali dia ucapkan itu dengan kesungguhan ketakwaan dia kepada Allah, maka dosanya akan diampuni walingkana smithlas basil bahar. Sekalipun dosanya itu seperti buih di lautan. Dan teman-teman, kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ini kalimat gak bisa dipisah nih, gak bisa dipisah. Iman manusia bisa diterima, iman yang orang Islam itu bisa diterima ketika syahadatnya lengkap, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, nggak bisa dipisahin. Kalau syahadatnya cuma la ilaha illallah tapi dia tak percaya dengan Rasulullah, maka imannya nggak diterima. Maka kalau seperti dua kalimat yang nggak bisa dipisahkan ini, kalau kita pengen nih, kita juga nggak dipisahin. Misalnya sama suami kita di dunia sampai ke surga, dengan anak kita di dunia sampai ke surga. Kemudian kita nggak pengen juga anak kita itu dipisahin dari pengawasan Allah, dari pantauan Allah, dari penjagaan Allah. Maka biasakan teman-teman sama anak kita nih, kalau kita anak kita mau berangkat sekolah misal, mau ngaji, atau suami kita mau kerja, biasakan kita ngucap la ilaha illallah, anak kita bilang Muhammadur Rasulullah. Ketika kita mengucapkan itu, anak kita mengucapkan itu, maka itu seperti dua kalimat yang saling terkait. Maka selepas dari pantauan kita, Allah yang akan menjaga anak kita di luar dari pengawasan kita. Dengan suami pun begitu. Kalau suami mau berangkat kerja, kalau bisa ya, kita mengucapin la ilaha illallah, suami kita pun mengucapin Muhammadur Rasulullah. Biar suami kita mau se-energik dan seaktif apapun, pulangnya tetap ke kita. Gitu loh. Segimanapun dia di luar, tetap istrinya yang ada di pikirannya. Tetap kita yang jadi bidadari surganya. Asik. Iya, tetap kita lah jadi tempat palingnya dia. Tetap kita yang jadi tempat palingnya dia. Itu kalimat tauhid ini salah satu fungsinya itu. Coba
Coba kita baca la ilaha illallah, suami kita baca Muhammadur Rasulullah. Ya la ilaha illallah gitu. Suami kita Muhammadur Rasulullah. Terus bucinnya ini aduh ya Allah juga serius kalau mau pakai itu apa itu salah satu ikat tuh salah satu yang ikat antara kita, hubungan kita dengan suami, hubungan kita dengan anak, hubungan kita dengan siapapun. Nah, tapi setelah ini jangan ada yang minta saya bilang Muhammad Rasulullah biar banget dah. begitu ya. Oke, satu lagi kita habisin ya. Salat yang maghriban gak nih kita habisin? Maghriban ya? Tapi ini satu hadis nih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza maral mu'min," ketika seorang mukmin lewat alal maqabir, di antara lewat melintasi kuburan-kuburan, faqala, maka orang mukmin itu berkata atau mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Apa yang akan terjadi ketika seorang mukmin yang melewati kuburan tadi dan membaca zikir ini? Nawwarallah, maka Allah akan menerangi tilkal kubur kullaha, semua kuburan yang ada di pemakaman itu. Wa ghafara, dan Allah akan ampuni lilqailiha, untuk orang yang mengucapkan zikir tadi. Wa katabadahu, dan Allah akan menuliskan baginya alfi hasanatin, 1.000.000 kebaikan. Alfi itu 1.000.000 teman-teman, 1.000.000 kebaikan. Warafa'alahu, dan Allah akan mengangkat derajatnya alfi darajatin, 1.000.000 derajat. Wahaqqa anhu alfi sayyi'atin, dan Allah akan menghapuskan 1.000.000 keburukannya. Masya Allah. Dan ini biasanya kita baca ketika ziarah kubur. Ketika kita ziarah kubur, kalau kita masuk ke kuburan, pemakaman maksudnya ya, bukan masuk kubur, ke pemakaman, area pemakaman, ucapkan yang pertama assalamualaikum ya ahlal kubur. Itu sunahnya tuh. Itu sunahnya. Ucapkan itu assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah setelah itu baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka kuburan saat itu diterangin Allah semua kuburannya. Artinya apa? Diangkat siksanya sama Allah buat si ahli kubur. Dan Allah akan mencatat kebaikan 1.000.000 kebaikan bagi orang yang mengucapkan, mengampunkan 1.000.000 dosanya bagi orang yang mengucapkan, dan menghapuskan 1.000.000 keburukan bagi orang yang mengucapkan tadi. Dan teman-teman, kalau kita niatkan bacaan ini untuk ahli kubur kita, misal kita zikir, ya Allah saya niatkan bacakan zikir saya ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamut biyadihil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, jadikan pahalanya ini untuk ayah saya, untuk ibu saya, untuk suami saya, untuk anak saya, untuk kakek nenek saya, untuk guru saya. Nawwara tilkal kubur, maka Allah akan terangkan si ahli kubur yang tadi kita kirimin hadiah dikirim. Wa ghafara lahu, dan Allah akan ampunkan dosa si ahli kubur ini. Kita niatkan untuk orang tua kita. Sampai apa enggak teh? Sampai teman-teman, sampai apa buktinya nyampe? Zikirnya gak balik lagi yang minta. Iya kan? Pergi nyampe kan? Kalau nggak nyampe kan balik lagi zikirnya, bukan? Iya. Begitu. Nyampe teman-teman, nyampe. Dan ini diriwayatkan sama Ibnu Katsir, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Ibnu Katsir. Ada tuh dijelaskan tentang ketika menjelaskan tentang faidah surah Al-Mulk. Ketika ada orang yang meninggal, kemudian si orang ini ternyata ada orang yang mendawankan Al-Mulk.
Atau di tafsirnya lain, yang tafsirkan lain. Bukan cuma sekedar al-mulk. Mungkin al-mulk kepanjangan. Ada satu surah aja yang dawam dia baca semasa hidup. Orang itu meninggal. Ketika meninggal, ternyata Allah jadikan satu surah dalam ayat Al-Quran itu, dalam Al-Quran yang dia hafal itu, menjadi sesosok manusia yang bersaksi di hadapan Allah bahwa dia adalah orang baik. Dan persaksian itu diterima Allah. Akhirnya si ahli kubur yang tadinya mau diazab sama Allah di dalam kubur, sebab persaksian orang ini ditangguhkan azab kuburnya oleh Allah. Diberikan dia nikmat kubur. Orang ini adalah hafalan surah yang pernah dia dawamkan ketika di dunia. Itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir. Gitu teman-teman. Makanya yang hafalnya Qul baca Qul, yang hafalnya Anas baca Anas, yang hafalnya Yasin baca Yasin. Al-Mulk jangan ditinggal mau tidur. Begitu ya. Itu akan menjadi penolong kita tuh ketika dikubur. Begitu. Dan zikir ini diniatkan untuk ahli kubur kita, maka Allah akan menerangkan kuburnya, mengangkat siksanya, mengampunkan dosanya, dan Allah akan terima amalnya insyaallah bagi si ahli kubur yang diniatkan membaca zikir tadi. Begitu ya. Kudu di atas kuburannya enggak kita bacanya, enggak kudu. Karena bapak kita, ibu kita, saudara kita kuburnya jauh gitu ya. Di Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di rumah atas nama bumi Allah. Semuanya diterima dan Allah catat. Kita berdiri di atas bumi yang sama. Dan di bawah bumi Allah ini ada jasad ayah ibu kita, orang tua kita, suami kita, sekalipun orangnya di mana-mana. Tapi buminya bumi Allah. Jadi boleh gimana aja. Diniatkan ya. Diniatkan untuk hadiah kepada ahli kubur kita. Insya Allah Allah jadikan itu pahala besar buat kita yang baca. Allah jadikan juga itu penerang dan hapus dosa bagi ahli kubur kita. Insya Allah nanti huna. Wallahu a'lam bishawab. Bibarakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم أحينا بحياة العلماء وأمسنا بموت الشهداء واحشرنا يوم القيامة مع زمرة الأولياء برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار بفضله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Ushii nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.